saudara-saudara terkasih, ayo kita duduk semua. Kasihan. Sebentar lagi kita mau mulai acara kita. Mari kita saling menyapa satu sama lain. Kita boleh katakan bahwa Tuhan memberkatimu. Kanan, kiri, depan, belakang, silakan kita sapa teman-teman kita semua. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya, walaupun cuacanya tidak menunjang, tetapi semangat kita tetap luar biasa ya. Karena kita percaya, karena kebaikan Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini, menyatukan hati kita. Dan saya yakin kita yang hadir di sini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan ya, yang mau mendengarkan dan menanggapi panggilan Tuhan untuk hadir di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut api kemuliaan yang dicurahkan dari Tuhan untuk kita semua. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Angkat tangan kita ke atas. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Mari kita sambut api kemuliaan yang tercurah bagi kita semua. Tetap semangat, kita tetap bersatu memuji memuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Angkat tangan kita ke atas. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mulai persekutuan kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tuhan, kami ingin menyatukan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguduskan semua peralatan yang boleh kami gunakan pada saat ini Tuhan. Kau kuduskan, Kau pimpin kami yang bertugas pada malam ini. Kau juga membuka hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu, memenuhi hati kami, sehingga Roh Kudus-Mu senantiasa dapat memimpin kami Tuhan, dalam langkah kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik. Engkau selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap perjalanan kami. Kami boleh katakan pada saat ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, selalu bersertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari kita katakan kembali bahwa Allah adalah Bapa yang baik bagi kita. Kau Bapa yang baik, selalu bersertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kaulah Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu.
Tuhan, ya Tuhan, Allah yang setia. Terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau malam ini masih memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, bimbinglah kami selalu hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikianlah setiap ucapan syukur kami yang boleh kami sampaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, begitu banyak ucapan syukur kami yang belum terucapkan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu hati kami pribadi lepas pribadi. Betapa kami ingin mengucap syukur bahwa Engkau selalu mendampingi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini mungkin ada yang ingin menyatakan ucapan syukurnya melalui kesaksian, dipersilakan. Ada di firman dikatakan ya, untuk menjadi saksi Tuhan itu tidak boleh malu. Masa nggak ada yang merasakan kasih Tuhan sih? Ayo maju, siapa? Wah, Ciherlina, puji Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang manusia itu boleh berencana ya, tapi Tuhan yang mengizinkan terjadi atau tidak. Saya akan sedikit bersaksi, mungkin sedikit pancingan supaya Bapak Ibu bersiap-siap setelah saya menyaksikan kuasa Tuhan juga ya. Kita ini di PD Pagi merencanakan fellowship. Rencananya sudah lama dan sebagainya sudah dikemas dan sebagainya. Tapi terakhir detik-detik terakhir itu kan setiap hari hujan ya. Dan terus terang kita lokasinya itu adalah di puncak itu adalah daerah hujan. Sejujurnya sebagai manusia kita juga takut, waduh Tuhan kalau besok hujan gimana nih acaranya. Karena antara hujan gak hujan ya gak nyaman ya kalau hujan. Mau keluar dari bus aja susah, macet dan sebagainya. Nah singkat cerita kita sudah bawa dalam doa dan puasa ya, Tuhan terjadilah menurut kehendak-Mu, Engkau tahu apa yang terbaik. Dan rupanya Tuhan juga mengabulkan doa kami. Sehingga pada waktu kami mengadakan fellowship itu
tidak ada satu tetes pun hujan yang turun. Hari itu cerah luar biasa. Dan hujan itu baru turun setelah acaranya selesai. Kita mau pulang ya Pon, kita mau pulang baru hujan. Sungguh sangat luar biasa Tuhan itu ya. Bahkan ya yang pasti saya percaya kalau kita segala sesuatunya itu memang tujuannya positif. Mau mencari Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Itu aja kesaksian dari saya. Mungkin setelah ini Bu Shirley bisa bersaksi. Bu Shirley ini biasanya gudangnya kesaksian-kesaksian. Ayo Bu, menyemangati supaya yang lain ikut tergerak nih Bu untuk bersaksi. Yang baru dari Sumba. Saya kagum sama Bu Shirley. Bu Shirley ini umurnya 70 udah lebih ya Bu? Belum ya? Dia tuh kalau keliling-keliling udah kayak setrikaan. Hari ini di Singapura, besok di mana? Oh sorry saya lagi di Sumba. Masya Allah. Terus hari ini lagi ada apa lagi? Ada PA. Oh saya lagi dalam penerbangan pesawat. Luar biasa. Mungkin kalau kita nggak bisa ya stamina kayak Bu Shirley. Saya juga nggak ngerti nih jamunya apa, nggak ngerti jamunya Bu Shirley. Ayo Bu, saksikan Bu betapa Tuhan hebat. Shalom. Saya sendiri nggak tahu mau kesaksian apa, tetapi saya cuma mau mengatakan bahwa hidup kita, walaupun mungkin di antara kita sendiri tidak mengakui atau tidak mensupport atau tidak melirik kita berbuat sesuatu, tapi buatlah terus, buatlah. Pasti untuk Tuhan, tidak untuk siapa-siapa. Datang di persekutuan doa ini juga bukan sebuah keharusan, bukan sebuah kemauan, bukan sebuah apapun. Tapi kalau kita sadari, kita datang di PD ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Pak Ketua, Ibu Ketua atau siapapun. Tapi kita ke sini karena kasih kemurahan Tuhan. Kita datang boleh bernyanyi, boleh mendengar firman, boleh mengaminkan segala apa yang kita terima. Puji Tuhan. Kita pulang tidur pasti nyenyak. Tidak ada tuh yang namanya gelisah atau apapun juga. Dan saya kebetulan baru landing ya, terus kesini jadi muka juga masih berminyak. Malu hati dengan WhatsApp-nya Pak Ketua. Bapak Ibu Saudaraku, saya sebenarnya dari Bali, ada kegiatan di Bali. Saya hanya mau mengatakan begini, kita boleh pergi ya, kan kadang-kadang ada batas waktunya. Waktu sekarang saya pergi untuk pelayanan, ada waktunya kita pergi untuk membahagiakan orang lain ya, teman atau apa. Dan kebetulan yang saya pergi ke Bali ini 1 minggu loh, aduh lama sekali gitu. Tapi saya mereka bilang pulang hari Sabtu, saya bilang nggak bisa, saya pulang Kamis. Aduh kenapa sih Kamis gitu, nggak bisa, saya udah 1 minggu, saya pulang Kamis. Mereka nggak tahu karena saya punya hati, kalau boleh saya pulang Kamis kan bisa ke PD gitu ya. Nah akhirnya saya bilang juga, sorry ya saya ada kegiatan. Kalau nggak bilang punya kegiatan nggak dikasih, jadi terpaksa bilang punya kegiatan. Padahal ya cuma seperti ini, kita mendengar firman, bernyanyi bersama, yang penting kita mau hadir untuk memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak dan Ibu yang hadir pada malam ini, kehadiran Anda tidak sia-sia. Pasti apa yang ditaburkan dari firman Tuhan, kita mendengar dan kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Kalau saya pergi, apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan, selalu saya buat, selalu saya buat. Karena kalau kita bertemu dengan seseorang, kita tahu keadaannya, atau kita ke gereja, kita tahu keadaan gereja tersebut, kita bisanya apa, kita cuma boleh memberi sedikit, atau kita melihat, oh saya punya teman punya perusahaan ini, coba saya WhatsApp dia, rupanya dia berikan gitu. Itu aja udah puji Tuhan ya.
Jadi kalau saya pergi meninggalkan tempat, saya berdoa, Tuhan izinkan saya pergi. Kalau nanti ada yang diperlukan, seandainya saya tidak bisa membantu, tapi saya sungguh percaya Tuhan bisa titipkan via saya untuk memberikan kepada gereja ini atau siapapun dia. Jadi perjalanan kita tidak pernah kosong, perjalanan kita tidak pernah kita sendirian atau kita tidak berbuat sesuatu. Buatlah sesuatu dan Tuhan akan percayakan, Tuhan akan tambah-tambahkan, dan Tuhan akan salurkan lewat kita. Itu aja yang bisa saya buat, dan saya bersyukur selama Tuhan masih mempercayakan kepada saya akan terus berbuat sesuatu untuk Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu Shirley dan Ci Herlina atas kesaksian yang luar biasa yang meneguhkan kita. Kemarin juga kebetulan saya ikut sama Ci Herlina Fellowship ya. Dan saya juga percaya dengan kesaksian Bu Shirley bahwa kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, pasti kita tidur nyenyak ya. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah ada Allah yang setia. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percayakan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita boleh katakan pada Tuhan bahwa hanya kepada Tuhan kita mau serahkan hidup kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan
kiranya ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tiada yang lebih baik kepada kita ya, hanya Yesus yang paling luar biasa di dalam hidup kita. Tidak ada yang mengalahkan satupun. Dan oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri, kita katakan bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita. Mari kita goyang sama-sama ya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Goyang ke kiri. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ayo kita semakin geraknya semakin semangat ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kita goyang ke kiri. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih atas semangat yang luar biasa. Mari pada saat ini kita mau menenangkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita masuk ke hadirat-Nya untuk menyiapkan hati kita. Menyembah Tuhan di tempat-Nya yang maha tinggi. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu.
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam aib-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan datang dalamku. Mari kita semakin menyembah Dia di tempat yang maha tinggi. Ku masuk ke hadirat-Mu. Biarlah pandangan kita hanya tertuju pada Tuhan. Kudus-Mu Biarkanlah pikiran kita dan hati kita hanya untuk Tuhan pada saat ini. kata Biarlah kita merasakan Roh Kudus hadir di dalam hati kita. selain puji dan sembah. Biarlah saat-saat ini kami merasakan alangkah indahnya Engkau Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari kita bangkit berdiri menyambut Tuhan dan menyembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam aib-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam aib-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Kau, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita sembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya.
Bila kita merasakan lawatan Yesus dalam hati kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Roh Kudus di hati kami. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau tidak memandang kelemahan dan segala dosa yang telah kami perbuat. Engkau Allah yang selalu menantikan kami kembali untuk datang kepadamu Tuhan, tanpa memperhitungkan dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyembah Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Kau kuduskan hati kami, Kau siapkan hati kami, agar hati kami sungguh-sungguh terbuka dalam mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang boleh Kau taburkan bagi kami sungguh-sungguh memberkati kami, membimbing kami dalam setiap perkataan, perbuatan, dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang telah Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan. Biarlah Kau urapi dia, sehingga setiap apa yang diucapkan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Dan semakin meneguhkan kami untuk semakin percaya dan setia pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita bisa bertemu di tempat ini dengan kondisi yang sukacita, dengan kesehatan, dan puji Tuhan. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu ya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu dengan kenalan bisa sayang sama saya gitu ya. Kita bisa saling mengasihi. Jadi, nama saya adalah Daniel Atmaja. Saya dulu kuliah di Fakultas Kedokteran UI, angkatan 2003 dan lulus 2009. Kemudian saya sekarang dikaruniai 1 orang istri dan 2 orang anak. Anak saya masih kecil, masih umur 5 tahun dan 7 tahun, cewek dan cowok. Saya perutusan dari Elizabeth Ministry, tapi pelayanan saya juga di Imagode. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, Imagode itu OMK untuk anak mudanya. Dan saya perutusan dari Elizabeth Ministry. Saya tinggal
di Paroki Santo Agustinus, Karawaci, Tangerang. Jadi lumayan jauh dari sini, tapi saya bersyukur saya bisa diundang ke sini. Ini adalah perdananya saya membawakan firman di sini, dan semoga ada perdana, ada kedua, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Oke Bapak Ibu, hari ini tema yang akan kita bahas adalah berani berkorban dan keluar dari zona nyaman. Kita buka firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Oke, kita baca bergantian, ayatnya cukup panjang. Jadi saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Biar saya yang ganjil-ganjil, Bapak Ibu yang menggenapi, gitu ya. Jadi kita baca ini perumpamaan tentang uang mina. Kita baca bersama ya, saya mulai. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ya Bapak Ibu, ini perumpamaan tentang mina. Jadi kalau Bapak Ibu baca itu mirip dengan perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan talenta ada di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ini yang cetak, itu di bawahnya kadang suka ada, di bawah judul itu ada tulisan ayat gitu ya. Itu ayatnya yang mirip, yang berdekatan, yang isinya sama. Jadi di situ ditulis di bawahnya itu Matius 25 yang isinya adalah talenta. Jadi
intinya adalah sama, perumpamaan tentang mina dan talenta. Tapi kalau kita pelajari lagi, ada bedanya. Bedanya adalah kalau perumpamaan mina ini ada 10 hamba. 10 hamba yang diberikan masing-masing adalah 1 mina. Jadi si raja mempersiapkan 10 mina untuk 10 hamba. Jadi masing-masing dapat 1. Dari 10 itu dipanggil 3 orang, dimintai pertanggungjawaban. Maka tadi ada yang mengembalikan 10, ada yang mengembalikan 5, ada yang mengembalikan 1 karena disimpan di sapu tangan. Bedanya dengan talenta, perumpamaan talenta ada 3 hamba saja. 3 hamba itu diberikan jumlahnya beda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta dan 1 talenta. Beda ya. Jadi di situ ada perbedaan, modal dasarnya tuh beda gitu. Ada yang diberikan sama rata, ada juga talenta diberikan masing-masing jumlahnya berbeda. Tapi kita tidak akan melihat perbedaan tersebut, kita cari kesamaannya. Jadi kesamaannya dalam 2 perumpamaan tersebut adalah setiap orang itu diberikan modal hidup, diberikan talenta, diberikan mina oleh Tuhan. Jadi setiap kita masing-masing itu diberikan modal untuk menjalani hidup ini. Kita lihat modalnya itu apa aja sebetulnya. Yang pertama, kita diberikan Tuhan adalah waktu. Betul ya, setiap kita punya waktu. Dan waktu yang Tuhan berikan itu sama, 24 jam. Ada yang lebih dari 24 jam? Enggak ya, semua sama. Kita diberikan waktu 24 jam. Tapi dalam waktu 24 jam itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah melakukan pelayanan untuk Tuhan? Atau hanya kita pakai untuk kepentingan diri sendiri? Itu yang kita refleksikan. Berikutnya adalah kesempatan. Setiap orang itu diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, betul? Jadi setiap umat, setiap orang yang datang ke PD ini pasti diberikan kesempatan. Kamu mau melayani di mana misalnya. Jadi kita juga harus mengambil kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani. Berikutnya, modal yang lain apa lagi sih? Modal atau mina atau talenta yang lain itu apa? Yaitu kesehatan. Kesehatan itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mengalami pandemi tahun kemarin. Tahun ini juga masih ada, masih bersisa gitu ya. Jadi kita tahu kesehatan itu sangat penting. Jadi kalau kita diberikan kesehatan saat ini, itu ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita masih diberikan nafas kehidupan, itu anugerah. Itu berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai, untuk kita gunakan untuk melayani. Berikutnya apa lagi? Kepandaian. Jadi setiap orang diberikan kepandaian, diberikan otak untuk berpikir, diberikan hikmat, betul ya? Jadi kita pakai hikmat, kita pakai otak kita untuk melayani. Berikutnya adalah karunia Roh Kudus. Setiap dari kita juga diberikan karunia yang berbeda-beda. Bakat lagi yang lain adalah kekayaan. Kita dikasih Tuhan nih berupa bekalnya adalah kekayaan. Setiap orang punya harta yang berbeda-beda. Mungkin ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlah sedikit. Tetapi kita dititipkan oleh Tuhan sebuah harta atau uang yang kita miliki itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk melayani Tuhan. Kita kembalikan juga untuk Tuhan. Dan yang biasa kita suka ceritakan adalah talenta itu berhubungan dengan bakat atau kemampuan. Tapi Bapak Ibu, tidak selalu bakat itu adalah sesuatu yang heboh yang ada di atas panggung. Jadi bukan berarti bakat itu cuma orang yang bisa main musik, atau orang yang bisa bernyanyi, atau orang yang bisa berbicara di depan umum gitu ya. Enggak, tapi bakat adalah apa yang kita miliki, kemampuan apapun yang kita miliki itu kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Jadi berbicara mengenai modal kehidupan ini, itu berbicara mengenai kerelaan. Kita masing-masing sudah punya talenta, sudah punya bakat. Kita rela enggak untuk memberikan kepada Tuhan juga? Rela enggak kita dengan setia untuk melayani Tuhan, gitu. Jadi kalau saya sharing sedikit. Saya mengenal PDKK itu di Imagode tahun 2008. Jadi 2008 itu saya lagi kuliah, lagi koas, tahu ya lagi koas itu lagi pendidikan dokter, itu praktek di rumah sakit, itu saat lagi down-nya saya, saat lagi depresi. Kenapa? Karena tugasnya banyak, ujiannya banyak. Setiap minggu ujian, belum lagi ada ujian praktek, belum ada jaga malam.
Jaga malam masih lanjut lagi dengan ujian, tugas, dan lain-lain. Jadi di saat itu lagi masa-masa depresinya saya gitu. Jadi saya mencari bagaimana saya bisa keluar dari depresi tersebut. Saya berpikir nggak mungkin dong saya keluar dari kuliah gitu ya. Sementara untuk masuk kuliah aja susah, saya harus tuntaskan. Untuk menuntaskan itu bagaimana saya bisa bangkit? Saya bangkit adalah saya cari Tuhan. Saya tahu Tuhan adalah sumber pengharapan. Maka saya cari Tuhan, saya ikut misa pagi, saya sering banget misa pagi. Waktu itu di Kapel Karolus di Salemba. Jadi saya kuliah di Salemba, itu seberangnya kan Rumah Sakit Karolus. Itu ada kapel dan tiap pagi ada misa di situ. Jadi sebisa mungkin saya misa di situ. Untuk apa? Untuk meneguhkan saya, untuk bisa memberi kekuatan kepada saya. Supaya setidaknya saya bisa lulus gitu ya. Supaya saya bisa lulus jadi dokter setidaknya. Kemudian setelah ikut misa juga saya masih berasa ada yang hampa, masih ada yang kurang. Saya carilah PDKK. Katanya PDKK itu banyak sukacita gitu kan, banyak bernyanyi. Saya cari PDKK. Saya mendatangi beberapa PDKK, tapi saya merasa kurang srek gitu, kurang pas. Mungkin kalau dulu saya mengenal PDKK Yakobus, mungkin saya langsung ke sini kali ya. Karena di sini luar biasa gitu. Jadi semangat Bapak Ibu luar biasa di sini. Tapi waktu itu saya berkenalan dengan PDI Imago Dei. Imago Dei waktu itu di Tomang, di Roxy, daerah Roxy. Jadi saya kuliah di Salemba, rumah saya di Tangerang. Tiap weekend saya pulang ke rumah naik bis. Jadi kalau hari Jumat atau Sabtu saya pulang ke rumah. Tapi saya tahu saya pengen datang ke Imago Dei, saya pengen ke PDKK, saya pulangnya Sabtu. Sabtu sore ikut ke PD dulu, baru pulang ke Tangerang. Tiap minggu seperti itu. Kalau Senin balik lagi ke Salemba dan saya kos. Tempat kos saya kebetulan ada di tempat mertuanya Rofi. Ya, Rofi yang pemain ini ya, pemain keyboard. Pas kebetulan saya kosnya di sana. Jadi setiap weekdays saya kos, kalau weekend saya baru pulang. Jadi di situ saya mengenal Tuhan dan pelayanan saya adalah saya orangnya pendiam Bapak Ibu. Kelihatan nggak sih mukanya masih pendiam ya? Masih pendiam. Jadi nggak bisa tuh yang namanya ngomong di depan umum seperti ini. Bahkan kalau saya dulu kuliah, kalau bisa saya duduknya paling ujung, belakang. Kenapa? Supaya nggak ditunjuk, supaya nggak maju ke depan. Tapi namanya kuliah kan ada tugas kelompok, harus presentasi. Kalau bisa juga teman saya aja yang presentasi, saya di belakang, nggak ikutan ngomong gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata ya dengan apa yang saya alami, Tuhan memberikan lebih lagi. Jadi dulu pelayanan saya adalah di belakang panggung, di belakang layar kalau bisa. Dan akhirnya saya pelayanan adalah multimedia. Jadi pelayanan saya multimedia, zaman dulu masih memakai OHP yang lampu itu ya, yang kertas transparan itu juga masih saya alami. Kemudian pindah pakai laptop. Laptop juga dulu masih pakai PowerPoint, kemudian beralih ke isi worship. Jadi saya tadi ngerti isi worship dan itu belum versi yang terbaru ya, masih ada yang terbaru sekarang. Gitu. Jadi pelayanan saya di situ. Jadi bertahun-tahun saya pelayanan hanya di multimedia saja gitu, di belakang layar pengennya. Tapi ternyata Tuhan panggil itu tahun 2018. Jadi saya join PDKK 2008 sampai 10 tahun baru saya merasa panggilan bahwa saya harus mewartakan kabar baik kepada lebih banyak orang lagi gitu. Jadi tahun 2018 akhirnya saya baru ikut sekolah pewarta mimbar di Siekina angkatan kedua saat itu. Jadi saya juga lulus dari SPM masih baru, jadi saya juga masih termasuk pewarta baru gitu ya. Jadi kalau saya ingat flashback lagi ke belakang, ternyata apa yang saya dapatkan? Yang saya pelajari adalah ketika kita setia dengan hal-hal kecil, Tuhan akan menambahkan hal-hal yang besar. Tadinya saya hanya main multimedia saja 10 tahun, ya akhirnya Tuhan bisa memberikan pelayanan saya lebih lagi. Siapa tahu Bapak atau Ibu setelah 10 tahun lagi bisa jadi pewarta gitu ya. Atau pelayanan yang lain Bapak Ibu. Jadi pelayanan itu bisa bermacam-macam bentuknya, tidak harus yang berdiri di depan, tapi juga gulung-gulung kabel juga itu termasuk pelayanan. Kalau orang tidak ada yang gulung kabel, PD ini mungkin kurang lancar gitu ya. Kalau nggak ada yang mempersiapkan keyboard, sound system segala macam, itu PD yang akan berjalan dengan baik. Jadi setiap orang punya modal, punya bakat yang tadi kita bicarakan untuk melayani Tuhan. Apakah kita mau berkorban waktu, apakah kita mau berkorban kepandaian, bakat atau talenta kita, dan kita keluar
dari zona nyaman. Bener nggak, lebih enak nyaman di rumah nggak sih? Apalagi lagi hujan-hujan begini, malam-malam paling enak itu rebahan di atas kasur sambil nonton drakor mungkin ya, atau sambil nonton film gitu kan. Itu nyaman banget, sangat nyaman. Tapi ternyata kita puji Tuhan bisa berada di sini, kita sebenarnya sudah keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita bawa keinginan daging kita, lebih enak di rumah nggak sih? Udah malam nih, udah tidur-tiduran, udah 8:30 gitu kan. Udah malam kayaknya udah enak lah main sama istri, sama anak, atau mungkin berleha-leha santai-santai. Tapi kita masih ada di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Itu kita sudah melakukan keluar dari zona nyaman kita. Nah, tapi Bapak Ibu kita balik lagi, sebetulnya kita diberikan modal, talenta, bakat, itu tujuan untuk apa? Kalau kita pelajari lagi dalam Alkitab, itu tujuan hidup kita adalah sebenarnya untuk perutusan agung. Perutusan agung itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau nggak bisa ditampilkan nggak apa-apa, saya bacakan saja. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi tujuan hidup kita sebenarnya tercantum di bagian akhir dari kitab Matius ini. Ya, jadi saya bacakan aja. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini adalah tugas perutusan yang diberikan kepada kita, setiap dari kita untuk melakukan ini. Jadi kalau kita ikut perayaan Ekaristi, setelah selesai Romo pasti akan bilang, pergilah kamu diutus. Jadi setiap dari kita adalah memiliki tugas berupa perutusan agung ini. Jadi kita diminta untuk pergi, untuk menjadikan mereka murid, membaptis dan mengajar. Atau dengan kata lain adalah kita membawa orang kepada Yesus. Ya, jadi tugas kita di dunia ini adalah untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Kita memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Kepada siapa? Ya kepada siapapun. Paling gampang adalah kepada keluarga kita sendiri. Jadi beberapa tahun ini saya menyadari panggilan saya, tugas itu apa gitu kan, tugas atau tujuan hidup saya untuk apa. Saya mendapatkan tugas panggilan saya yang pertama adalah untuk keluarga dulu, untuk anak. Anak saya masih kecil, tadi saya bilang masih 5 tahun dan 7 tahun. Itu masa-masa yang harus mendapatkan pendidikan lebih. Pendidikan mengenai agama, mengenai moral, mengenai budi pekerti, betul ya. Jadi saya harus menanamkan hal-hal baik tersebut, karakter Kristus yang baik kepada anak saya. Dan itu pun termasuk sekolah. Sekolah juga harus sekolah yang memberikan ajaran Kristiani. Dan kita tahu biaya sekolah makin mahal ya. Terutama sekolah Katolik biasanya mahal, Kristen Katolik mahal. Entah kenapa ya, saya juga kurang tahu ya. Katanya mungkin subsidi gitu ya, ada subsidi untuk yang kurang mampu. Tapi buat kita jadi biaya cukup besar. Karena itu saya harus bekerja keras untuk bisa menyekolahkan anak saya, memberikan yang terbaik untuk anak saya. Dan ujung-ujungnya adalah membawa anak saya kepada Kristus. Membawa anak saya supaya bisa dekat kepada Tuhan, untuk menjadi takut akan Tuhan. Kemudian ternyata Tuhan memberikan saya tugas baru lagi, yaitu menjadi pewarta. Jadi memberikan kabar baik nggak cuma untuk keluarga, tapi juga untuk setiap orang yang kita temui, untuk orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan di PDKK. Jadi panggilan itu sudah mulai saya dapatkan tahun 2018 ya, jadi masih baru juga gitu. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga setelah pulang dari sini bisa merefleksikan tujuan hidup Bapak Ibu apa? Tujuannya udah jelas sebenarnya, untuk perutusan agung. Tapi lewat cara apa? Caranya bagaimana? Bentuk pelayanan kah? Atau pelayanannya dalam bentuk apa? Bisa juga dalam multimedia terus-terusan bisa gitu. Tanpa multimedia kita nggak bisa bernyanyi, betul ya? Dulu juga saya main di multimedia lama, sampai sekarang juga sebetulnya masih. Cuma di PD kita masih hybrid, kadang online, kadang offline. Jadi saya juga masih bantu di multimedia sampai sekarang gitu. Tapi Bapak Ibu, ketika kita melakukan tugas perutusan itu pasti ada masalah.
Tidak semuanya itu lancar-lancar aja, pasti ada masalah. Kalau kita pelajari lagi, masalah itu sebenarnya ada 3 hal, tiga sebab. Yang pertama adalah karena dosa. Jadi karena dosa seseorang atau dosa kita sendiri, maka kita mengalami kesulitan, mengalami masalah. Contohnya, kalau orang pekerja karyawan melakukan hal yang tidak baik, misalnya korupsi misalnya, dan dia dipecat, dia keluar dari perusahaan, dia mengalami masalah. Masalah itu adalah karena akibat dari dosa dia sendiri, betul ya? Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang kita tidak bisa kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Contohnya pandemi kemarin. Pandemi itu sesuatu yang tidak bisa kita duga sebelumnya, tidak bisa kita hindari. Ya, itu menjadi permasalahan yang kita hadapi bersama gitu. Yang ketiga adalah masalah karena kita mengikut Kristus. Banyak sekali gereja-gereja Katolik yang masih di luar sana memperjuangkan gedung gereja, betul ya? Jadi itu bentuk penganiayaan kepada orang-orang Kristen, kepada orang Kristiani. Bagaimana mereka harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan tempat yang layak untuk beribadah. Tapi puji Tuhan di sini kita diberikan kesempatan, kita bisa berdoa dengan tempat yang nyaman, ya, tempat yang ber-AC, dengan gedung yang gedung megah, gedung mewah, itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan yang luar biasa. Tapi balik lagi, dengan kenyamanan yang seperti ini, mau nggak kita keluar dari zona nyaman kita untuk melayani di tempat lain? Jadi kita diminta Tuhan untuk berkorban. Korbannya apa? Korban waktu yang pertama, korban waktu. Jadi kita memakai waktu yang kita punya untuk melayani Tuhan. Ya, jadi kalau di sini PD seminggu sekali, bahkan ada yang pagi, ada yang malam. Itu juga kita bisa memakai waktu kita untuk melayani di PD ini, gitu. Jadi yang pertama-tama yang paling gampang berkorban adalah mengorbankan waktu. Kita memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dengan kita datang ke PD, maka kita akan bersukacita, tapi juga kita memberikan berkat. Kita juga memberikan berkat kepada setiap orang yang datang. Berikutnya korban apa lagi? Korban harta, korban uang. Mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi ketika kita memberikan persembahan uang kepada Tuhan, itu juga bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, betul ya? Memberikan persembahan ke gereja, memberikan persembahan untuk pelayanan misalnya, pelayanan misi, pelayanan PD, itu juga untuk Tuhan. Tapi luar biasa Tuhan ya, kalau kita refleksikan, kalau kita memberikan uang kepada Tuhan, itu kita tidak akan berkekurangan. Ya, kalau pengalaman saya juga gitu. Kita memberikan lebih, Tuhan pasti akan memberikan kita berlipat-lipat ganda. Seperti yang kita baca hari ini ya, kita akan lebih dalam lagi nanti. Berikutnya, tadi korban waktu, korban harta, dan satu lagi korban perasaan. Ada yang korban perasaan di sini? Biasanya setiap komunitas itu ada masalah. Udah mulai ada yang colek-colek sebelahnya gitu ya. Jadi setiap PD, setiap komunitas pasti ada konflik, ada permasalahan. Jadi ya kita bilang korban perasaan, tapi sebenarnya bukan korban perasaan, tapi dari situ kita belajar bagaimana kita menghadapi orang-orang yang kepribadian berbeda-beda. Ada orang yang sifatnya ekstrovert atau banyak ngomong, ada introvert, orangnya pendiam. Ada orang yang cerewet gitu ya, ada orang yang ya semua dipendam gitu. Mungkin ada orang yang suka yang ngegosip misalnya, ada lagi orang yang ya bermacam-macam karakter. Karakter orang itu bermacam-macam dalam suatu komunitas. Dan konflik itu pasti selalu ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada konflik itu yang jadi pertanyaan, ini PD apa gitu, nggak ada konflik. Semua PD pasti ada konflik. Tapi di tengah konflik tersebut, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita mau menerima satu sama lain? Bagaimana kita mau saling mengasihi satu sama lain? Dan ingat, ketika kita pelayanan, kita tugasnya, fokusnya adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Jadi fokusnya adalah untuk Tuhan. Jadi ya sedikit-sedikit korban perasaan, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi Tuhan pun bilang jangan baper sebetulnya. Ada ayatnya di Markus 6 ayat 11. Markus 6 ayat 11 tadi saya sudah kasih ayatnya.
Ketika Yesus mengutus ke-12 rasulnya, Yesus berkata, "Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Jadi ketika kita melayani, kita berkorban, tapi ternyata ada orang yang tidak suka dengan kita, ya sudah, biarin aja. Pergi dari situ, maksudnya bukan pergi dari PD ya, tapi kita harus move on, kita harus tetap jalan, tugas perutusan tetap harus jalan. Artinya kita tetap harus melayani. Jangan baper, intinya gitu ya. Ayat ini intinya gampangnya adalah jangan baper. Baper tuh bawa perasaan ya, kalau istilah sekarang baper, jangan terlalu dibawa perasaan. Easy going aja, nyantai aja. Kalau ada orang yang gak suka dengan kita, ya sudah, kita doakan saja mereka. Kalau ada orang yang seperti memusuhi atau menjelek-jelekan kita, ya sudah, kita doakan saja mereka. Ya, jadi konflik dalam setiap komunitas itu pasti ada, tapi intinya adalah jangan kita sampai baper. Bapak Ibu, tugas perutusan kita itu pada saatnya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban seperti hamba dalam perumpamaan mina tadi. Kita lihat lebih detail ya, Lukas 19 ayat 17. Tadi kita udah baca ayatnya, ada tuan yang memberikan 10 mina, minanya dipakai untuk berdagang. Sudah dibilang pakailah ini untuk berdagang, artinya dipakai, bukan didiamkan aja, bukan disimpan aja. Jadi dari hamba yang pertama yang tadinya 1 talenta, dia mengembalikan 10. Maka tuan itu menjawab seperti ini. Kata Tuhan kepada hambanya, dan ayat 17 ya, katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Jadi si hamba yang pertama itu hamba yang setia. Setia itu maksudnya adalah memakai apa yang dia punya, memakai mina yang diberikan kepada dia untuk bekerja. Dia pakai itu untuk modal berdagang, untuk modal memulai usahanya. Artinya hamba yang pertama ini tidak diam aja, tidak cuma di dalam rumah aja, tapi dia mau keluar. Dia keluar dari zona nyaman dan dia mau berkorban. Dia memberikan yang terbaik dan hasilnya adalah baik. Dan akhirnya dia bisa mengumpulkan 10. Jadi kalau kita tahu investasi dari 1 sampai menjadi 10 tuh termasuk luar biasa ya, bisa berkali-kali lipat gitu. Artinya si hamba itu dia mau bekerja, mau keluar dari zona nyamannya, dan dia tidak berdiam diri. Maka Tuhan menghendaki kita juga seperti hamba yang pertama tersebut. Kita mau keluar dari zona nyaman kita mau memakai bakat kemampuan yang kita punya untuk melayani Tuhan. Yang ujung-ujungnya adalah perutusan agung tadi, untuk membawa orang kepada Kristus. Berikutnya di Lukas 19 ayat 20, ini berbeda dengan hamba yang ketiga. Kalau hamba kedua juga termasuk setia, dibilang setia karena dia juga mengembalikan mina yang tadinya 1 menjadi 5. Hamba yang ketiga agak berbeda nih Bapak Ibu. Hamba yang ketiga itu lebih diam aja, lebih nyantai. Justru dia menyimpan mina yang diberikan di sapu tangan katanya. Di ayat 20 ya. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Intinya apa? Cerewet. Ya, cerewet panjang. Jawabannya panjang. Jadi si hamba ketiga ini dia nggak bekerja, malah dia itu banyak bicara, membela diri. Kalau kita hitung ada 37 kata di sini. Saking banyak dia ngomong gitu ya. Jadi dia membela diri, dia bukan mengakui kesalahannya, tapi justru dia bela diri. Ada nggak dari kita yang seperti ini? Ya saya yakin di sini nggak ada ya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang bermalas-malasan, kita ada di zona nyaman kita dan kita berdiam diri. Seperti hamba yang ketiga ini. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk keluar dari zona nyaman, untuk bekerja melayani Tuhan. Kita lanjut lagi, kita kurik lagi ayat ke-23.
Ini juga menarik Bapak Ibu yang ayat 23. Tuhan itu berkata, "Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Jadi di sini si Tuhan itu bilang, kenapa kamu gak kasih kepada orang yang menjalankan uang? Dititipkan aja. Jadi si hamba itu, dia punya modal, kenapa gak kamu titipin aja? Ini sama seperti kita gini, kita punya panggilan untuk pelayanan, untuk evangelisasi, untuk misi ke daerah. Tapi karena keterbatasan waktu atau keterbatasan fisik kita atau keterbatasan dana kita sehingga kita tidak bisa pelayanan ke daerah, maka kita boleh menitipkan berkat yang kita punya, menitipkan misalnya uang, sembako, ataupun pakaian bekas untuk pelayanan misi tersebut. Ya, jadi ketika kita mendukung pelayanan saudara-saudara kita ke daerah, itu pun kita juga sudah ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Bukan berarti kalau kita tidak pergi ke pelayanan ke daerah, kita nggak melakukan apa-apa. Terima kasih, Bu. Tapi di sini dikatakan, boleh loh kita lewat perantaraan orang lain, gitu. Jadi boleh loh uang yang dipunya itu dititipkan. Boleh loh kalau kamu tidak bisa pelayanan, kamu titipin aja kepada orang yang pergi. Jadi memang ada orang-orang yang mendapatkan tugas untuk pergi pelayanan ke daerah-daerah misalnya. Ada juga kita yang memakai pelayanan tersebut, kita memberikan dukungan dana, dukungan sembako misalnya, atau kita berikan pakaian bekas atau apapun itu untuk orang-orang di daerah sana, itu pun bentuk dari pelayanan kita dan Tuhan mau terima itu. Ya, jadi tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata wah saya kan udah tua gitu kan, nggak bisa pelayanan. Tapi Bu Seri sempat katanya udah umur segitu masih bisa kemana-mana gitu kan, pelayanan kemana-mana. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau gitu. Jadi apakah kita mau rela, mau memakai apa yang kita punya untuk menjadi berkat buat orang lain atau tidak? Gitu ya. Berikutnya kita lanjutkan ayat 24. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Ya, jadi kalau kita tidak memakai bakat kita tidak memakai talenta kita tidak memakai modal yang Tuhan sudah berikan, Tuhan itu bisa ambil kembali loh. Tuhan bisa ambil talenta kita dan diberikan kepada orang yang setia, kepada orang yang 10 talenta itu, gitu. Jadi di sini Tuhan bilang bahwa kita tidak boleh berdiam diri. Kalau kita setia, maka berkat itu akan ditambahkan terus-menerus. Kalau kita jadi orang yang malas, kita tidak mau pelayanan, justru berkat itu akan diambil dari Tuhan dan diberikan kepada orang lain. Jadi bisa kita katakan gini, ada berkat yang memang jatahnya buat kita, tapi ada juga berkat milik orang lain yang diberikan kepada kita. Ayat ini mau ngomong gitu. Saya ulangin ya, atau bingung? Ada berkat yang memang jatahnya kita sendiri. Misalnya tadi si hamba itu kan masing-masing dapat 1 gitu ya. Itu jatahnya dia. Tapi ada juga berkat yang milik orang lain yang diberikan kepada kita. Ada orang-orang yang mungkin tidak mau melayani Tuhan, dia tidak memakai bakatnya, dan itu diambil, diberikan kepada kita. Ya, jadi Tuhan meminta kita untuk setia, maka Tuhan akan menambah-nambah terus. Kita setia melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan. Tapi kalau kita tidak memakai berkat kita, justru berkat kita diambil, diberikan kepada orang yang mau melayani. Misalnya kalau ada orang yang punya bakatnya bernyanyi, tapi mereka tidak mau mendengarkan panggilan tersebut, ya Tuhan akan pakai orang lain untuk menjadi singer, untuk menjadi WL. Orang yang setia itu, dia akan diberikan kesempatan Tuhan lebih banyak lagi, diberikan berkat lebih berlimpah lagi, gitu.
Jadi kalau diulang dari awal adalah setiap orang punya modal kehidupan, punya talenta, punya minat masing-masing. Tadi bentuknya bisa berupa waktu, kesehatan, kesempatan, kepandaian, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk perutusan agung. Itu yang nanti kita refleksikan caranya bagaimana. Setiap orang punya panggilannya masing-masing, tapi ujungnya adalah untuk perutusan agung itu. Kemudian Tuhan meminta kita untuk rela berkorban, keluar dari zona nyaman kita. Karena pada saatnya nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Kita lihat juga di ayat ke Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Ini mengenai penjala ikan menjadi penjala manusia yang Yesus memanggil Petrus. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga." Jadi di sini Yesus mengajak Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam. Artinya kalau lautan itu harus ke tempat yang lebih jauh lagi, ke tempat yang dalam. Jadi Petrus juga dipanggil Tuhan untuk keluar dari zona nyamannya dia. Yang tadinya dia hanya di tempat situ-situ aja, tapi Tuhan meminta dia untuk tebar jala tempat yang lebih jauh lagi. Ke tempat yang lebih dalam. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita sudah pelayanan di sini. Tuhan akan memakai kita, memanggil kita untuk lebih jauh lagi. Itu yang kita refleksikan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan itu mau apa dalam hidup kita? Panggilan kita apa? Kalau panggilan kita misalnya, oh saya sudah melayani di PD. Kita tanya Tuhan lagi, Tuhan maunya apa? Apa kita harus keluar dari zona nyaman kita? Pasti. Tuhan mau apa? Gitu. Jadi selalu cari tahu apa yang Tuhan mau. Karena ketika kita setia, kita akan diberikan tugas lagi, kita akan diberikan berkat lagi yang lebih banyak lagi. Tuhan akan memberikan kesempatan kita untuk lebih berkembang dan untuk melayani lebih banyak lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa berkorban dan keluar dari zona nyaman itu dibutuhkan iman, harapan, dan kasih. Iman, harapan, kasih. Iman kita lihat di Ibrani 11 ayat 1, saya bacakan aja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dengan iman kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan sumber keselamatan kita. Iman, harapan, kasih. Yang kedua, harapan. Dengan harapan sebenarnya kita akan mampu bertahan ketika menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah. Karena kita punya harapan bahwa kita akan hidup kekal bersama Kristus di surga. Jadi harapan kita adalah kita akan hidup kekal. Dan yang ketiga adalah dengan kasih. Kasih yang besar terhadap Tuhan dan kasih yang besar kepada sesama, maka kita akan mampu berkorban, kita akan mampu melayani Tuhan lebih dalam lagi. Saya ada sebagai penutup ya, ada sedikit ilustrasi. Nah, Bapak Ibu, ini apa? Botol aqua, bukan iklan ya, nggak ada mereknya harusnya. Ini botol kosong, betul ya. Kalau botol kosong ini saya pukul-pukul, kemudian saya remas, apa yang terjadi? Bagaimana dengan ini? Ini adalah botol, tapi ada isinya. Apa yang terjadi kalau misalnya saya lakukan hal yang sama? Dipukul-pukul, diremas, dikasih tekanan. Apa yang terjadi?
Jadi bedanya ketika botol yang ada isinya, ketika dapat tekanan, ketika dapat pukulan dari luar, dia tetap mampu bertahan. Jadi ini ibaratnya adalah hidup kita. Ketika hidup kita kosong dan kita banyak masalah, tekanan, ketika kita melayani, maka hidup kita akan hancur. Kita akan depresi, kita akan akhirnya down dan mundur. Tapi beda kalau kita diisi dengan iman, harapan, dan kasih. Dengan iman kita akan lebih kuat lagi dan hidup kita tetap bertahan. Bertahan dan mampu bertahan dan melayani Tuhan lebih dalam lagi. Itu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Minta bantuannya untuk kita berdoa yuk. Kita nyanyikan lagu yang tadi ya, boleh ditaruh sini aja. Ya. Lagu yang terakhir, Ku Masuk Hadiratmu ya. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita berdoa untuk orang tua kita, untuk suami, istri, anak, menantu, dan seluruh anggota keluarga kita. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami keluarga yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Engkau menempatkan kami ada dalam keluarga kami masing-masing. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk cinta-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang memiliki konflik dalam hubungan. Entah ada keluarga yang memiliki konflik dengan orang tuanya, konflik dengan pasangan, konflik dengan anak. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menempatkan keluarga kami, Engkau pun yang akan memberkati keluarga kami, Engkau yang akan memulihkan hubungan keluarga kami, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang memiliki kasih, keluarga yang menjadi keluarga kudus seperti keluarga dari Nazaret. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami ataupun sanak saudara kami
yang belum mengenal Kristus, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan panggil mereka, panggil secara pribadi supaya setiap anggota keluarga kami boleh diselamatkan oleh Tuhan, kami boleh berkumpul nanti dalam kehidupan yang kekal, dan kami juga mendoakan Tuhan untuk orang-orang yang sudah meninggal, sanak saudara kami yang sudah Kau panggil Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa mereka, bawa mereka ke dalam pangkuan-Mu yang kudus, supaya mereka boleh menikmati kehidupan kekal bersama Kristus di surga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang mengidam-idamkan anak buah hati. Tuhan, berkati keluarga-keluarga ini Tuhan, supaya semakin besarlah kasih-Mu menaungi keluarga mereka, dan supaya mereka pun diberikan kesempatan untuk memiliki anak dan membesarkan anak-anak tersebut menjadi anak-anak milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terus memberkati kami, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang dalam sakit penyakit, entah keluarga kami, entah kerabat kami Tuhan, atau mungkin kami sendiri yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kondisi yang tidak baik Tuhan. Tuhan, angkat setiap sakit penyakit yang ada pada diri kami Tuhan, sembuhkan, pulihkan, dan Tuhan angkat sel-sel yang tidak baik, sel-sel yang sakit, dan Tuhan berikan sel-sel yang baru Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengalami sakit jantung, sakit stroke, ginjal, ataupun sakit yang lainnya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sakit berat yang tidak bisa Kau sembuhkan Tuhan. Kami mau berharap kepada Tuhan, biarlah Kau memberikan kesembuhan, Kau memberikan pemulihan Tuhan, supaya mereka boleh melihat besarnya kasih-Mu, mujizat-Mu terus terjadi kepada mereka Tuhan. Dan untuk kami ataupun saudara-saudara kami yang sedang sakit, entah di pundak, kepala, sakit pinggang, sakit lutut Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah kami Tuhan, supaya kami boleh mengalami kesembuhan yang sempurna, kami boleh sehat kembali Tuhan, dan kami boleh melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi kami, kondisi ekonomi keluarga kami, kondisi ekonomi bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempunyai segala kuasa, Engkau yang memiliki bumi ini Tuhan, dan Engkau yang memiliki harta apapun Tuhan yang kami butuhkan. Tuhan, biarlah kami Kau berikan berkat-berkat Tuhan, karena kami percaya Engkau akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kemuliaan dan kekayaan-Mu Tuhan. Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan kami, dan Engkau tidak akan membiarkan kami berkekurangan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang dahsyat, dan Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami putus asa, yang ada di persimpangan jalan, untuk orang-orang yang sedang depresi, sedang down Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah penghibur. Yesus adalah Allah yang mampu memberikan segala yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Biarlah mereka boleh mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera, supaya mereka boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa lagi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk permohonan doa ini yang sudah Kau tuliskan. Kami mau persembahkan kepada Tuhan setiap masalah kami, setiap konflik kami Tuhan, apapun yang kami alami, apa yang kami derita Tuhan, Engkau Allah yang sumber maha tahu, dan Engkau mengetahui penderitaan kami Tuhan. Kami mau membawa setiap hati kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh mengalami sukacita yang luar biasa Tuhan. Dan kami persembahkan kepadamu Tuhan setiap permohonan doa ini, supaya Kau kabulkan dan Engkau berikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Pak Daniel Atmaja. Terima kasih atas berkatnya yang boleh ditaburkan bagi kita semua. Sungguh meneguhkan, mungkin sedikit kesaksian dari saya. Saya ikut PD Yakobus pagi itu dari tahun 2004. Tapi kalau datang terlambat, pulang cepat gitu ya. Karena memang waktu itu anak-anak masih kecil, jadi harus jemput anak-anak. Dan kalau pada saat itu saya pasti kalau diminta untuk ini itu pasti nggak mau, pasti nolak gitu ya. Tapi pada tahun berapa ya, pas pandemi itu saya baru masuk ikut Sepex. Dan Sepex itu karena pandemi jadi tadinya offline jadi online. Dan waktu online itu saya sering kali diminta untuk membawakan pujian, termasuk praise and worship. Tapi ya saya mau, karena apa? Karena online, karena saya orang santai yang nggak pernah ikut komunitas yang formal gitu, karena mungkin saya nggak pernah bekerja, karena saya cuma pernah ikut kerja bantu orang tua aja. Jadi kalau saya di dalam keadaan atau lingkungan yang formal itu, saya kalau berdiri di sini di depan begini pasti auto gemeter gitu ya, auto gemeter pasti. Tapi Tuhan luar biasa ya, karena waktu Sepex itu saya online, saya membawakan pujian, membawakan praise and worship. Walaupun saya gemeteran, walaupun online saya gemeteran gitu. Tapi ternyata Tuhan luar biasa ya, Tuhan mau saya bertumbuh, Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita keluar menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya juga mau berterima kasih sama Ci Herlina juga yang telah memberi kesempatan buat saya, walaupun pertama-tama Ci Herlina juga tahu saya gemeterannya, tapi terus dicoba untuk terus pantang menyerah ya. Jadi walaupun gemeteran udah jalan terus gitu. Dan puji Tuhan, saya sekarang pun kalau mau bicara kayaknya kok gue bisa ya gitu. Tapi saya percaya itu karena karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan kita boleh persembahkan apa yang boleh kita miliki, ya kita kembalikan pada Tuhan melalui kesaksian kita, melalui pelayanan kita kepada Tuhan dan sesama. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Ini aku semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapannya yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku untukmu Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan,
Mungkin ada pengumuman? Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Walaupun tadi cuaca kurang bagus ya, puji Tuhan kita bisa hadir pada malam hari ini. Saya lagi mikir-mikir nanti kalau teman-teman ada yang nggak bisa hadir, ntar saya jemput deh. Ya, biar rame kita datang PD ya. Kepada Dr. Daniel Atmaja, terima kasih Pak Dokter. Kita lagi mikir-mikir nih, berani enggak kita keluar dari zona nyaman ya. Kata Ibu Esther Kandow, di dalam masalah ada berkat. Jadi jangan takut keluar dari zona nyaman. Terima kasih atas sharing dari Ibu Herlina, Frau Herlina, danke Frau. Kemudian kepada Ibu Shirley baru kembali dari Bali langsung ke sini. Ibu Shirley bilang kalau kami nggak datang itu komunitas basismu di mana? Saya bilang komunitas basis saya di Persekutuan Doa Santo Yakobus. Jadi kalau ditanya SMA saya di mana? SMA Don Bosco Padang. S1-nya di mana? Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Komunitas basisnya di mana? Persekutuan Doa Santo Yakobus. Jelas ya Bu? Ibu Foni, terima kasih atas pujiannya yang indah buat kami semua. Bro Rofi, terima kasih Bro Rofi. Udah lama enggak ketemu sama Bro Rofi. Sahabatku Iren Gunawan, saya pikir istri saya tadi. Iren Gunawan dan Pak Irwan ya. Pada soundman Yuri dan Rocky, terima kasih. Pada petugas penerima tamu dan kolektan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semuanya. Besok pagi jam 9.30 ada kegiatan PD Lansia di Aula Gereja Santo Yakobus lantai 3, Ruang Gregorius Ajiawan. Enggak pakai Ajiawan, Ruang Gregorius ya, lantai 3 ya. Kemudian hari Senin tanggal 17 jam 19.30 di lantai bawah ada praise and worship. Kemudian diikuti dengan rapat pengurus Persekutuan Doa untuk merencanakan program kerja tahun depan. Begitu ya Hergun ya? Betul kata Hergun. Kemudian hari Selasa pagi jam 10 di sini ada Persekutuan Doa dibawakan oleh Bapak Gunawan handphone. HP apa? Gunawan handphone. Gunawan HP aja. Dengan tema nasihat-nasihat yang memerdekakan. Kemudian Kamis malam minggu depan, sekarang kan tanggal 13, jadi tanggal 20 Oktober jam 19.30 di sini pewartaan dibawakan oleh Bapak Hansen Koe, KHOE, Hansen Ku, dengan tema 7 Sangkakala. Bapak Ibu yang berbeban berat, Paroki Santo Yakobus menyediakan SOS doa setiap hari dari jam 6 sampai dengan 24. Silakan hubungi nomor 0888 550 1028. 0888 550 1028. Beban berat kadang-kadang dengan kita sampaikan kepada orang lain itu akan melegakan hati kita. Barangkali orang itu hanya mendengarkan saja, tapi itu akan menyembuhkan kita. Jadi kita bersyukur ada SOS doa. Bapak Ibu yang pertama kali hadir malam ini ada, kayaknya Rofi deh pertama kali hadir. Ada, Dr. Daniel.
Selamat datang Dr. Daniel, mudah-mudahan sering-sering ke sini Dr. Daniel. Kemudian Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus setelah acara ini silakan menghubungi pengurus, kita akan doakan. Demikian pengumuman malam ini, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara. Tadi kita sudah membukanya dalam doa. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih atas berkat rahmat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk juga selalu setia dan percaya padamu. Walaupun Kau izinkan mungkin banyak kejadian-kejadian yang mengecewakan, banyak juga orang-orang yang Kau izinkan untuk merasakan sakit penyakit Tuhan, atau kekurangan di dalam perekonomiannya. Kami percaya Tuhan, melalui apapun yang Kau izinkan terjadi bagi kami, Kau ingin menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Kau ingin kami menjadi semakin kuat, bertumbuh di dalam iman. Tuhan, terima kasih kalau PD malam hari ini telah terselesaikan dengan baik dan kami sungguh-sungguh merasa terberkati. Biarlah Tuhan, kami juga boleh pulang ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami, dan kami juga dapat menjadi saluran berkat dari setiap apa yang boleh kami terima pada malam ini. Biarlah kami juga dapat membawa sukacita bagi keluarga kami, bagi setiap orang yang boleh kami temui Tuhan. Dan biarlah kami juga Kau boleh pakai menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang percaya padamu dan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Dan sungguh berserah di dalam kehidupannya hanya kepadamu. Tuhan, terima kasih kalau Engkau juga boleh mengirimkan hamba-Mu Bapak Daniel Atmaja Tuhan ke tempat ini untuk memberkati kami semua melalui firman yang telah dibawakan. Kiranya Engkau memberkati dia dan keluarganya Tuhan. Engkau memberi kesehatan, senantiasa membimbing ia agar selalu setia untuk melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua yang bertugas pada saat ini, semua pengurus persekutuan doa ini Tuhan, selalu dapat menyatukan hati untuk melayani-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Dan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Dan sehingga PD Persekutuan Doa malam hari ini juga semakin banyak yang mau datang untuk merasakan kasih-Mu Tuhan. Jamahan Roh Kudus-Mu setiap kali mereka datang. Karena kami percaya firman-Mu yang boleh kami dengarkan tidak akan ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala zaman. Amin. Kita percayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan selalu memampukan kita untuk menjalani apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita.
Engkaulah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita angkat tangan kita ke atas. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa Kamis depan datang kembali ke PD ya.